Channel Karam Kali Aja Seram adalah sebuah channel budannya cerita horor, kisah nyata, dan pengalaman horor teman-teman kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Cinta dan benci. Malam hari yang sepi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahku. Aku melihat jam. Pas pukul 20. Bapak dan ibu juga belum datang. Mereka masih kerja di toko. Pulangnya kan biasanya jam 9 malam. Tapi kok, aduh aku jadi takut. Siapa ya? Tok tok tok. Pintu diketuk lagi. Aku takut. Bingung. Duh, buka apa enggak ya? Ya udah deh. Akhirnya aku membuka pintu rumahku perlahan-lahan. Setelah pintu terbuka, aku terkejut. Yang tambah bikin aku terkejut lagi, ternyata yang datang itu adalah Vian. Vian, cowok itu, ngapain dia datang malam-malam sendirian begini? Gimana dia tahu rumahku? Dan kenapa dia terlihat serius banget? Vian adalah cowok keren di sekolah. Dia punya wajah yang ganteng banget. Hidungnya mancung, matanya indah banget, tubuhnya tinggi. Dia juga berasal dari keluarga kaya. Pokoknya keren abis deh. Jadi nggak heran kalau dia disukai banyak cewek. Tak terkecuali aku. Tapi sayangnya dia nggak sekelas sama aku. Dia kelas Sol IPA 1. Sedangkan aku kelas IPA 11, jadi ya aku cuma bisa lihat dia dari jauh. Suatu hari, waktu jam istirahat di depan kelas, aku kaget banget. Tiba-tiba Lia, anak kelas 10-11 IPA 1, teman sekelas Vian, yang juga suka sama Vian, menyodorkan aku sebuah buku. Loh, itu kan buku yang aku cari. Kok bisa ada di tangan Lia, sih? Ini buku lo kan? Iya. Ini memang buku aku. Memangnya kenapa? Titik tanda tanya petik 2. Tanyaku. Aku mencoba mengambil bukuku itu, tapi dicegah olehnya. Tahu nggak sih, lo itu nggak pantas dapetin Vian. Katanya sambil menunjuk foto Vian yang terselip di dalam bukuku. Aku memang diam-diam memotret Vian. Vian itu pantasnya sama gue. Lo nyadar dong, dasar cewek culun, bentaknya. Tak sadar teman-teman mengerubungi kami. Tiba-tiba, ada apa nih? Waduh, itu suara Vian. Aku deg-degan banget. Vian, ini nih ada cewek nggak tahu diri. Berani-beraninya dia nyimpen foto kamu, nggak mungkin kan kalau dia suka sama kamu. Titik petik 2. Aduh, aku semakin deg-degan. Aku malu banget. Tapi apa salahnya sih kalau aku suka sama orang? Toh aku juga manusia. Kamu. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya kamu suka sama aku. Yang pantas sama aku itu cuma Lia. Titik petik 2. Selain pinter dia juga cantik. Kaya. Nggak kayak kamu udah jelek. Culun. Miskin lagi, nggak ada bedanya sama ortu lo itu. Titik petik 2 titik. Aku gemeteran. Keringat dingin keluar dari sekujur tubuhku. Aku merasa malu dan juga sedih. Tak terasa air mataku menetes. Aku menyambar bukuku dan langsung pergi dari neraka yang menyedihkan itu. Sabar ya, Van, kata Vika, menenangkanku. Nggak ngangka aku mendengarkan sendiri kata-kata itu dari orang yang selama ini aku sukai. Begitu menyakitkan. Begitu menyedihkan. Membuatku yang rendah ini jadi semakin rendah. Orang yang selama ini aku anggap ramah dan baik,
ternyata adalah orang yang sombong dan suka menghina orang lain. Aku tahu aku berasal dari keluarga sederhana dan bisa sekolah di sekolah mahal ini karena aku mendapatkan beasiswa. Mulai saat itu, rasa cintaku pada Vian sudah tidak ada lagi dan berubah menjadi rasa benci yang sangat dalam. Setitik cinta memang akan membuat seseorang sangat bahagia, tetapi sedikit goresan akan membuat luka yang teramat pedih. Dialah orang yang paling aku benci di sekolah dan juga teman-temannya yang menyebalkan itu. Aku tidak peduli, walaupun setiap hari mereka menghinaku dan juga orang tuaku dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Aku membiarkan mereka mengatakan apapun terhadapku. Aku tidak akan membalas mereka dengan cara yang sama. Itulah sifatku. Jika ada orang ataupun teman yang menyakitiku, aku tidak akan membalasnya. Tetapi aku juga tidak akan memaafkannya. Tugasku sekarang ini adalah belajar. Tak peduli apapun yang terjadi. Sabtu siang saat aku pulang sekolah, aku melihat Vian dan Lia pulang sekolah bareng, naik motor. Aku tetap berjalan, tidak mempedulikan mereka. Bagiku itu sudah biasa. Vian diam saja. Aneh banget. Vian, kenapa malam-malam lo kesini? Titik tanda tanya petik 2. Tanyaku. Tapi dia tetap diam. Aku jadi kesal. Ini udah malam. Gue lagi belajar. Emangnya lo mau apa sih? Titik tanda tanya petik 2. Vian tetap diam. Dia tetap diam. Dia juga terlihat pucat sekali. Tapi aku nggak peduli. Aku kesal banget. Terpaksa aku tutup pintunya. Saat aku mau tutup pintunya, tiba-tiba, ini kan malam minggu. Ngapain kamu belajar? Titik tanda tanya petik 2. Tiba-tiba dia bicara. Bukan urusan lo. Malam minggu. Mau belajar? Kek, itu terserah gue dong. Emangnya lo mau apa sih? Malam-malam begini datang ke rumah gue. Kalau nggak ada perlunya, mendingan lo pulang aja. Deh, fan gue ada perlu sama lo. Sama gue. Bukannya lo selalu sama Lia. Iya, tapi sekarang Lia lagi sakit. Terus lo tinggalin cewek lo sendirian. Iya, gue tahu. Tapi sekarang gue mau ngomong sama lo. Ngomong sama lo. Nggak penting tahu. Udah deh, aku mau tidur. Udah malam. Ngantuk, fan gue, mohon banget. Emangnya apaan sih? Titik petik 2. Fan. Sebenarnya gue kesini mau minta maaf sama lo. Gue sadar. Gue salah. Gue sombong. Gue selalu menghina lo di depan teman-teman. Titik petik 2. Tumben nih cowok mau minta maaf. Iya. Benar, lo emang lo cowok paling sombong sedunia. Gue juga minta maaf karena gue nggak bisa maafin lo. Sekarang mendingan lo pergi dari rumah gue. Gue udah bosan sama muka lo. Vin, gue mohon. Vin, kalau lo nggak mau maafin gue nggak bakalan pergi dari sini. Titik petik 2. Apa nggak mau pergi dari sini? Waduh, kalau bapak dan ibu sampai tahu aku pasti dimarahin. Vin, gue mohon banget. Vian terus memaksaku untuk memaafkannya. Dia menangis dan berlutut di hadapanku. Aduh, gimana ya, entah kenapa aku jadi kasihan sama Vian. Sampai nangis dan berlutut juga. Ya udah deh. Gue maafin lo. Tapi lo janji nggak akan ngelakuin kesalahan lo lagi. Iya. Fan, gue janji. Makasih ya. Makasih banget udah maafin gue. Titik petik 2 titik. Kemudian aku masuk rumah. Jam 5 pagi. Ring. Halo. Fan. Apa kabar? Baik. Maaf, ini siapa ya? Gue Vian. Ngapain lo telepon gue?
Titik tanda tanya petik 2. Enggak. Kok gue cuma ingin tahu aja kabar kamu gimana. Titik petik 2. Jam 7 pagi. Kriting. Kriting. Telepon berbunyi lagi. Ternyata dari Sika. Halo. Fan lo udah denger berita nggak? Titik tanda tanya petik 2. Berita apaan? Tanyaku, itu. Tuh teman kita. Lia dan Vian kecelakaan kemarin. Si Lia kritis. Terus Vian meninggal. Fan sore kemarin. Apa jangan bercanda, deh. Iya gue serius. Bahkan sekarang pemakamannya. Udah deh mendingan sekarang lo kesini kalau nggak percaya. Oh, iya deh. Jantungku berdetak dengan cepat. Titik. Vian meninggal. Sore hari. Terus yang tadi malam datang ke rumah siapa? Terus yang telepon aku tadi pagi. Perasaanku jadi nggak karuan. Tanpa pikir panjang aku langsung ke pemakaman. Dan ternyata benar. Yang meninggal itu memang Vian. Tertulis jelas pada nisan. Aku tetap nggak percaya kalau Vian sudah nggak ada. Semua orang di pemakaman itu sudah pulang dan tinggal aku sendirian. Tiba-tiba aku terkejut karena ada yang menepuk pundakku. Saat aku menoleh aku tambah terkejut karena yang menepuk pundakku ternyata adalah Vian. Ia pakai baju putih yang sama kayak tadi malam. Tetapi dengan wajah ceria, terkejut. Ya, maaf yang tadi malam gue ganggu lo. Sebenarnya gue udah meninggal. Dan gue nggak bisa pergi dengan tenang karena gue harus minta maaf dulu sama lo. Rim ya udah maafin gue dan udah mau datang di pemakamanku. Sekarang gue bisa pergi dengan tenang. Fan sekali lagi terima kasih. Ya, katanya dengan tersenyum. Aku pun membalas senyumannya. Ia pun menghilang. Vian, semoga kamu tenang di alam sana.